Selamat pagi anak-anakku semua, sehat semua bukan? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PKN. Kita akan mempelajari bagian B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas bagian yang pertama, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat sama artinya dengan makna. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran, dan pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis itu adalah hukum yang sah dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Sedangkan hukum tidak tertulis atau konvensi adalah peraturan yang disepakati bersama yang dilakukan secara turun-temurun atau merupakan kebiasaan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan negara seperti pelaksanaan perayaan 17 Agustus setiap tahunnya, pidato kenegaraan, dan lain-lain. Arti suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung 4 pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan. Artinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Pokok pikiran yang pertama ini menegaskan diterimanya aliran negara persatuan atau negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menghendaki persatuan. Penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pada pokok pikiran yang pertama ini merupakan penjelmaan dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang kita akan membahas bagian B, yaitu pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial. Artinya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita yang ingin dicapai pokok pikiran yang kedua ini adalah mewujudkan keadilan sosial. Penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran masyarakat dalam hak dan kewajibannya. Pikiran yang kedua ini merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagian C, yaitu pokok pikiran yang ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang telah mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan di sana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Di situ sudah jelas kita ketahui bahwa pemerintahan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan
melalui wakil-wakil rakyat, pilihan rakyat. Kemudian pada pokok pikiran yang ketiga ini merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita akan membahas bagian D, pokok pikiran yang keempat, tentang ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran undang-undang ini mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Artinya, di dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia, haruslah pemerintah memiliki moral yang baik dan mulia. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang luhur. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu artinya kita menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, sehingga masyarakat Indonesia saling menjaga hak dan derajat antara satu dengan yang lainnya. Pada pokok pikiran yang keempat ini merupakan penjelmaan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pembahasan tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap alinea secara yuridis, artinya secara hukum, memiliki makna yang sangat mendalam dan penting. Demikian pula pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen atau sebelum dibuat perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Kedua, mewujudkan cita-cita hukum atau rested yang menguasai hukum dasar negara tertulis dan tidak tertulis. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Arti daripada sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah bahwa semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas kamu di rumah: 1. Catat ke buku catatanmu yang Ibu jelaskan dari papan tulis. 2. Tuliskan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai bertemu kita di sekolah minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Terima kasih.